Shalom, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang menarik, yaitu tentang tanggung jawab. Kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi Daud berkata kepada Saul, 'Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya.'" Saudara, seberapa jauh kita mau menjalankan sebuah tanggung jawab terhadap suatu yang telah dipercayakan kepada kita? Maksud saya begini, ketika tanggung jawab itu besar dan disertai imbalan yang besar pula, mungkin kita akan bertanggung jawab penuh tanpa masalah. Tapi bagaimana ketika itu sepertinya tidak menguntungkan bagi kita, alias kita dianggap tidak penting dengan imbalan yang kecil atau tidak sama sekali? Banyak orang akan mengerjakan asal-asalan, bukan? Dan tidak lagi menganggap penting sebuah tanggung jawab. Kisah 3 tahun lalu ketika saya ada di Cibaruyut, tetangga di depan rumah saya pergi keluar kota selama seminggu dan meminta seseorang pemuda yang tinggal tidak jauh dari tempatnya untuk memeriksa rumah sekali-kali dan menyiram tanaman di depan rumahnya sekali 2 hari. Saya perhatikan ia menyanggupi bahkan memegang kunci rumah, tapi ia sama sekali tidak pernah datang dalam seminggu itu. Tanamannya pun jadi kering, sebagiannya mati. Masih untung rumahnya aman-aman saja. Tetangga saya pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa memang sulit mengharapkan tanggung jawab dari orang lain, meski sudah dikenal baik. Saya pernah juga tidak digaji dalam mengajar sampai berbulan-bulan. Ketika dosen-dosen lain menolak mengajar, bahkan merencanakan untuk mogok bersama, saya memilih untuk terus mengajar secara normal. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa? Karena buat saya, itu adalah tanggung jawab yang harus saya lakukan. Kasihan dong siswa-siswa yang tidak bersalah jika harus menjadi korban dari sebuah sistem buruk di tempat saya mengajar. Lalu mengapa harus mereka yang terkena? Bagaimana dengan masa depan mereka? Kepada saya sudah dipercayakan sejumlah siswa untuk diajar dan dibina. Itu adalah tanggung jawab saya. Maka saya harus melakukan dengan keseriusan yang sama apapun keadaannya. Selain saya ingin belajar untuk menjaga dan melakukan tanggung jawab saya dengan baik, saya percaya Tuhan pun ingin melakukan seperti itu untuk saya. Saudara, tentang hal ini kita bisa belajar dari kisah hidup Daud yang tadi kita bahas. Ayat yang saya sampaikan hari ini adalah bagian ketika Daud tidak tahan menghadapi provokasi dan cara pandang Goliat merendahkan bangsa Israel. Apa yang membuat Daud berani menghadapi Goliat, raksasa yang bersenjata dan memakai pelindung tubuh lengkap, adalah pengalamannya bersama dengan Tuhan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tanggung jawab dia sehari-hari sebagai gembala kambing domba milik ayahnya, saudara. Dari beberapa ayat, kita bisa mengetahui bahwa Daud muda dipekerjakan sebagai gembala oleh ayahnya, sementara beberapa saudaranya dipercaya sebagai prajurit dan maju bertempur di garis depan. Dibandingkan status prajurit, status gembala pada saat itu tentu sangat direndahkan dan tidak ada apa-apanya. Tapi Daud tidak berkecil hati dengan pekerjaan tersebut. Ia menjalankan tanggung jawab dengan baik. Ada berapa banyak domba yang ia gembalakan? Saya tidak tahu dengan pasti, tapi tentu bukan hanya 1-2 ekor. Dan saya yakin ia pun tidak dibayar untuk itu. Saudaraku, meski tidak banyak dan tidak dibayar, Daud menunjukkan betapa seriusnya ia mengemban tanggung jawabnya. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa baca dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35, ketika ia menjawab keraguan Saul atas dirinya untuk maju menghadap Goliat. Firman Tuhan berkata, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang
yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Saudara bisa baca di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Jika Anda memperhatikan ayat ini dengan seksama, maka kita akan melihat bahwa Daud rela mempertaruhkan nyawanya demi sekumpulan domba yang notabene hanyalah hewan yang bahkan bukan miliknya. Di mata manusia mungkin itu merupakan hal yang aneh, saudara, bahkan bodoh. Untuk apa manusia harus rela mempertaruhkan nyawanya melawan binatang buas demi binatang yang digembalakannya? Tapi tidak demikian bagi Daud. Daud rela menghadapi singa beruang dalam melakukan pekerjaannya. Ia tidak ingin satupun dari ternaknya yang digembalakannya binasa. Dan untuk itu Daud harus berhadapan dengan maut. Tapi lihatlah pula bagaimana penyertaan Tuhan mampu membuat ia tampil sebagai pemenang. Ia mampu menghadapi ganasnya singa dan beruang. Dan kemudian setelah ia berhasil untuk mengatasi Goliat, Daud memperlihatkan tanggung jawabnya yang luar biasa tanpa memperhitungkan untung rugi secara pribadi. Dan apa yang ia perbuat pun menjadi gambaran yang sama mengenai bagaimana Yesus yang lahir ke dunia sebagai salah satu dari silsilah keturunannya. Ia menyelamatkan kita semua. Lihat apa yang Yesus nyatakan. Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-dombanya itu sendiri, ketika ia melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 12. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita untuk serius dalam melakukan segala hal, baik itu bekerja, belajar, maupun melayani. Apalagi kita menyangkut tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Dalam Alkitab, kita sudah dipesankan seperti berikut yang kita bisa pelajari. Apapun juga, kata Alkitab, yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu dalam Kolose 3:23. Itu menyatakan bahwa bentuk kerinduan Tuhan agar anak-anaknya selalu bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh, seperti ketika ia melakukan sesuatu untuk Tuhan. That's the state He wants us to reach. Dalam pelayanan pun sama. Ada banyak orang yang bersungut-sungut dan tidak serius jika hanya melayani sedikit orang, apalagi satu orang saja. Sesungguhnya bukanlah gambaran yang diinginkan Tuhan untuk kita melakukan. Kalau kita baca Lukas pasal 15 secara keseluruhan, ada 3 perumpamaan di sana yang sudah tidak asing lagi bagi kita mengenai hal itu. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang ayat 4-7. Kemudian perumpamaan tentang dirham yang hilang ayat 8-10. Dan perumpamaan tentang anak yang hilang ayat 11-32. Semua ini menunjukkan kerinduan Tuhan sebenarnya untuk menemukan kembali anak-anaknya yang hilang tanpa memperhitungkan jumlah. Satu saja sudah bisa membuat Tuhan penuh dengan sukacita. Bahkan dikatakanlah firman Tuhan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudaraku, satu jiwa bertobat itu sudah merupakan kebahagiaan besar bagi Tuhan dan seisi surga. Karena itu saudaraku, lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita secara serius dan sungguh-sungguh. Belajar mengemban tanggung jawab seperti cara pandang kerajaan Allah. Mungkin kita tidak mendapatkan upah sepantasnya menurut ukuran dunia. Tapi jangan lupa, bukankah Tuhan mampu memberkati kita lewat banyak hal? Mungkin apa yang kita terima tidak sebanding dengan jerih payah kita hari ini. Tapi apakah tidak mungkin kelak kita akan menuai secara luar biasa? Atau tidakkah mungkin Tuhan menurunkan berkat-Nya lewat cara-caranya yang ajaib, cara-caranya yang lain, dan dalam kesempatan lain? Saya mengalami itu ketika tetap mengajar seperti biasa, meskipun tidak dibayar. Tuhan menjaga saya agar tidak kekurangan lewat caranya yang ajaib. Ingat pula bahwa satu hal yang pasti,
segala sesuatu yang kita lakukan secara sungguh-sungguh dan sesuai dengan rencana Tuhan, tidak akan pernah ada yang sia-sia. Karena itu saudara kekasih Tuhan, Alkitab mencatat, karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, Daud tahu dan dia sudah membuktikannya itu sendiri. Lewat keteladanan Tuhan Yesus pun kita bisa belajar mengenai hal yang sama. Kerjakanlah semua itu dengan sebaik-baiknya. Always do your best. Hold your responsibilities at the best you can. Tuhan akan memperhitungkan segalanya. Dan percayalah, tidak ada yang jatuh sia-sia. Karena itu saudaraku, laksanakanlah dan emban segala tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, dengan benar di hadapan Tuhan. Maka segala sesuatu yang kau kerjakan, biarlah bagian Tuhan sendirilah yang terus mengerjakan bagiannya, dan biarlah bagian kita mengerjakan bagian kita dengan penuh tanggung jawab. Maka segala sesuatu akan diperhitungkan. Tangisan, jerih lelah, bahkan cucuran air mata kita, Tuhan akan perhitungkan ketika dia melihat seseorang hambanya yang taat dan setia melakukan aktivitasnya, pelayanannya, pekerjaannya, bahkan sebagai pelajar pun yang belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan senantiasa menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh. Karena itu Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih Tuhan, milikilah sikap hidup yang penuh dengan tanggung jawab. Karena segala sesuatu pasti apa yang kau tabur akan kau tuai. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua, agar kita tetap memiliki sebuah tanggung jawab. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan bagian kita, dan biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya untuk hidup kita dengan cara memelihara hidup kita, menuntun kita. Bahkan Tuhan akan melakukan tanda-tanda ajaib yang selama ini kita pikir itu mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan buka satu pintu dan tidak ada orang yang bisa menutupnya. Saudaraku, peliharalah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jangan pernah sia-siakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan berkati. Amin.